Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Jadi hari ini aku mau ajak kalian ikutin kegiatan sore hari aku hari ini. Jadi rencananya aku mau bersihin pot yang ada di depan rumah aku. Kalau misalnya kalian udah ikutin video aku dari lama, kalian pasti tahu kan, di depan pintu masuk rumah aku tuh aku tanam daun bawang di dalam pot. Nah itu tuh udah lama banget nggak aku rawat. Jadi sekarang ayo ikut aku bersihin pot-pot yang ada di situ. Dan selanjutnya aku juga mau ajak kalian buat mengolah terong. Jadi buat kalian yang nggak suka terong, ikutin terus vlog aku hari ini. Siapa tahu dengan menu terong hari ini kalian jadi secinta itu loh sama terong. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo ikutin terus vlog aku hari ini ya. Ayo kita ke depan. Nih, jadi ini adalah pot yang ada di depan rumah aku. Jadi ini tuh udah lama banget nggak aku rawat ya teman-teman. Sampai di pot yang ini tuh ada kayak lumut-lumut gitu ya. Kalian lihat kan, ini warnanya hijau-hijau gini. Ngeri banget loh. Ngeri banget jujur. Terus juga jadi aku mau bersihin ini dari lumut-lumut hijau dan tanaman daun bawang aku juga mau aku bersihin dari tanaman liar. Sepertinya agak gerimis ya teman-teman. Ini tuh udah lama banget gak aku garap, dan dulu tuh pernah dia ditaruh di bawah pot yang bikin dia tuh gak dapet sinar matahari gitu teman-teman. Jadinya dia berlumut kayak gini. Aduh, ini tuh aku pikir gak akan jadi masalah, tapi ternyata jadi masalah. Jadi harus dibuang ya. Aku udah sempat tanam beberapa tanaman di sini, nggak ada yang jadi, nggak pernah ada yang jadi ya, mungkin karena lumut hijau ini juga ya. Serem banget. Aduh gerimis. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih ini lumut apaan, dan kalau misalnya aku bersihin kayak gini apakah si tanahnya itu bisa kembali sembuh atau tidak? Takutnya malah sia-sia ya, tapi nggak apa-apa deh, kita coba dulu aja ya, daripada harus membuang satu ember tanah, kan sayang. Dulu tuh nggak separah ini, tapi seiring berjalannya waktu si biru-biru ini tuh, hijau-hijau kebiruan ini semakin melebar ke seluruh permukaan gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu kalau lumut ini tuh seserius ini gitu. Tinggal yang di bawah tanaman ini. Gerimis pun aku tabrak teman-teman, biar, karena kalau enggak kapan lagi ya kan ngurusin dia, takutnya makin parah. Tuh kalau kalian lihat tuh kayak jelly gitu, seperti jelly. Jadi biarin aja tanahnya tuh terbuang sedikit-sedikit ya, karena nggak bisa kalau enggak tidak keambil semua gitu loh ya. Tanahnya juga jadi lembab banget, nggak tahu karena ini musim hujan juga atau gimana, aku juga kurang paham. Ini masih ada sedikit-sedikit teman-teman. Aku mencoba membersihkan sebersih mungkin yang aku bisa ya. Takutnya nanti kalau ada sisa sedikit dia jadi makin lebar lagi gitu. Kalau bisa sih sampai tuntas hari ini.
Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih udah bersih dari lumut ya. Semoga aja ini menolong ya, dan semoga aja lumutnya itu nggak balik lagi. Teman-teman yang tahu itu lumut apa, boleh dong kasih tahu aku, siapa tahu ada cara buat menghindarinya juga gitu. Ya ini udah maksimal banget ya aku bersihin ya. Oke deh, next kita ke yang daun bawang. Oke, ini yang daun bawang aku mau ambilin si tanaman liarnya aja, karena udah mulai banyak gak pernah aku cabutin. Dan juga ada rumput-rumput halus kayak gini. Ini bukan lumut ya kan teman-teman, tapi aku bersihin aja deh. Walaupun di sini juga ada jelly itu yang warna hijau kebiruan. Tuh aku harus kerukin sebelum makin melebar ya. Ini fenomena yang aneh sih teman-teman, soalnya sebelumnya nggak pernah ada biru-biru ginian di pot-pot aku tuh. Aku buangin aja semua. Aduh, semoga tidak sakit ya. Ini gerimis teman-teman, kayaknya aku sedikit dulu aja bersihinnya, nanti lanjut lagi. Aku mau ngambil sedikit daun bawang buat masak juga ya. Daun bawang aku sekarang udah pada kecil-kecil karena udah sering diambil, udah kayak mungkin 5 kali panen gitu ya, jadi kecil-kecil teman-teman, jadi mirip kucai. Oke, aku ambil sedikit aja, segini aja. Yuk kita masuk karena sekarang gerimis. Oke teman-teman, jadi aku udah panen daun bawangnya cuma sedikit aja ya. Terus tadi udah aku bersihin, cuman nggak sampai tuntas banget karena barusan tuh gerimis. Jadi awalnya gerimisnya nggak terlalu deras, sekarang udah makin deras. Jadi nanti selanjutnya aja aku baru bersihin lagi ya. Sekarang ayo kita ke dapur, kita masak terongnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bahan-bahannya. Yang pasti kita perlu terong. Ini aku pakai 1 terong aja. Terus pakai daun bawang, pakai cabai sesuai selera ya. Cabenya kalau kalian suka pedas boleh ditambahin, kalau nggak suka pedas boleh dikurangin atau nggak pakai. Terus di sini pakai bawang merah 1, bawang putihnya harusnya 2 atau 3, tapi kan lagi habis jadi aku cuma pakai 1. Kalian bisa pakai 2 atau 3 ya. Pertama kita potong dulu si terongnya ya. Aku potongnya kan kayak gini, miring. Ketebalannya kurang lebih kayak 1,5 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukin ke dalam rendaman air garam. Selagi dia direndam, kita siapin bumbu-bumbu yang selanjutnya. Ini bawang putihnya dicincang ya, cincang halus. Bawang merahnya dirajang tipis aja. Cabenya diiris tipis-tipis. Daun bawangnya juga ya. Jadi konsepnya itu si terongnya nanti kita goreng dulu pakai tepung ya. Pakai tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang ini. Kita bikin adonan tepung yang jangan terlalu encer ya. Kasih garam sedikit ya.
Aku tambahin tepung beras sedikit. Ini semuanya kira-kira aja, nggak ada takarannya. Pakai filling. Jadi ini aku mau goreng si terongnya ya. Terong yang udah direndam air garam tadi ya, itu tuh untuk menghilangkan getahnya. Nah ini kita goreng pakai tepung. Itu biasanya sambil aku lihat lagi pas digoreng itu kira-kira tepungnya itu udah bisa nempel atau belum, kurang kental atau kurang cair. Itu tuh nanti disesuaikan lagi. Jadi ya memang nggak ada takaran pastinya gitu ya. Kurang encer, dikentelin, kekentelan, diencerin lagi sampai akhirnya tepungnya tuh banyak banget. Kita harus fokus ya. Oke, kalau minyaknya udah panas, kita masukin terongnya. Terlalu kental deh teman-teman. Coba dulu deh. Aku pinginnya tuh dia crispy, tapi ngegubel si terong gitu. Tapi nggak boleh ketebalan juga. Oke, coba ya. Jadi kayak tepung pisang goreng sih menurut aku ini. Beberapa hari ini itu lagi mendung banget teman-teman. Jadinya suasananya juga kurang enak gitu ya. Gak ada cahaya matahari dan cenderung hujan terus. Bahkan beberapa hari yang lalu pun aku sempat sakit, makanya nggak keburu bikin video. Aku mau bikin video tapi sambil uhuk kan nggak enak juga ya. Makanya baru hari ini pun suara aku sebenarnya masih berasa rada-rada bindeng gitu, tapi udah lebih bisa diajak ngonten gitu. Kalau di tempat kalian cuacanya lagi kayak gimana? Karena aku lihat di berita tuh katanya sekarang lagi kemarau basah, dimana dia tuh kemarau tapi sering hujan gitu sampai bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi mungkin di tempat kalian juga mungkin mirip-mirip ya, mendung-mendung, hujan, padahal ini kemarau loh. Oke, ini kita gorengnya harus sampai kering, sampai warnanya itu rada-rada coklat gitu ya. Nah, kalau udah di akhir ya, aku masukin lagi semuanya, digoreng ulang. Kayak 2 kali goreng gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai masak ya. Oh iya, tadi aku lupa, sebetulnya harusnya pakai tambahan ebi ya. Ini aku udah tambahin ebi segini, kayak kurang lebih 1 sendok teh lah. Kita tumis dulu bawangnya. Pakai minyaknya itu kurang lebih kayak 2 sendok makan aja ya, jangan terlalu banyak, apinya kegedean ya. Udah gitu aku masukin si ebi. Waduh, tumis sampai wangi. Kalau udah wangi, masukin cabenya. Nah, di sini kita masukin kecap. Kecapnya itu 1,5 sendok makan gitu ya. Saus tiram kalau ada. Aku pakai kecap asin dikit. Ini dibikin sampai mengkaramel. Kasih masako sedikit ya, Royco sampai mengkaramel, baru masuk daun bawangnya. Ini proses masaknya cepat ya, jadi kalian harus sigap.
udah sampai termasak kayak gini ya, terus sampai blubuk-blubuk. Nah di sini kita masukin terong yang tadi kita goreng. Aduk sampai merata semuanya, menyelimuti semua terong. Jadi ini alasan kenapa kita gorengnya harus crispy, se-crispy mungkin, karena seudahnya kita bumbuin kayak gini, oke? Nggak usah terlalu lama, langsung matiin. Kalau nanti dia jadi lembek banget. Sekarang kita sajikan. Wangi. Menu ini namanya terong raus. Ini dia menu hari ini sudah jadi, namanya adalah terong raus. Wangi banget teman-teman. Ayo sekarang kita makan ya. Aku mau coba dulu satu ya. Jadi sebetulnya menu terong raus ini tuh pelopornya adalah salah satu restoran Sunda di Bandung. Yang tadinya orang-orang tuh pada nggak suka terong teman-teman. Tapi begitu coba menu terong raus dari restoran ini tuh jadi suka terong. Sejujurnya kalau aku pribadi aku suka terong. Jadi kalau saya terong mau diapa-apain pun aku tetap suka ya. Masih crispy. Terongnya lembut, dalamnya lembut, luarnya crispy. Ada rasa manis dari kecapnya ya, terus ada aroma wangi-wangi dari ebinya itu yang bikin beda gitu. Kalau buat aku ini kurang pedas. Tapi udah enak. Aku penasaran sih buat orang-orang yang nggak suka terong itu, kenapa bisa sampai nggak suka terong. Kalau aku pribadi soalnya terong ungu ini walaupun cuman disangrai, bukan disangrai ya, kayak dipanggang di wajan gitu doang, aku tuh udah suka kayak gitu juga. Emang dia ada tekstur lembek-lembek, tapi dari rasa tuh nggak ada yang aneh. Pas kena ebinya enak, gurih. Kadang aku pakai ebi, kadang aku pakai rebon. Ayo siapa di sini yang nggak suka terong? Ayo kalian cobain ya menu ini ya. Siapa tahu dengan makan menu ini kalian jadi suka loh sama terong. Karena di sini tuh teksturnya jadi beraneka ragam, nggak cuma lembek-lembek aja. Dan rasanya juga jadi komplit gitu. Nggak berasa kayak sayur. Enak. Jadi dia selain terong naik level, bikinnya juga gampang. Dan perlengkapan bahan-bahannya tuh nggak terlalu ribet gitu. Jadi kalian bisa bikin di rumah. Masih kriuk-kriuk karena tadi kita pakai tepung beras. Dan digoreng 2 kali. Ini ebinya. Gurih. Jadi kira-kira kalian mau cobain nggak menu ini? Tulis di kolom komentar ya, siapa yang nggak suka terong, tulis di kolom komentar, aku nggak suka terong. Dan kalian yang nonton ini dan pengen coba, kalian cobain bikin, terus balik lagi ke kolom komentar, terus bilang enak atau enggak ya. Jadi terima kasih teman-teman buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Mungkin video kali ini cukup sederhana ya, karena tadi juga gerimis, jadi aku nggak bisa kebanyakan video di luar.
Dan semuanya pada jaga kesehatan karena cuaca lagi nggak bagus banget. Semoga kita semua sehat-sehat dan bahagia dan sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di video ini. Nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!